Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah juga ya, semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Kayaknya yang di kelas ini juga makin banyak ya. Kalau minggu lalu 17, hari ini sampai membantu untuk berhitung kayaknya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau minggu lalu kita baru perkenalan kan tentang investasi itu apa, kemudian kita belajar tentang apa saja, seperti itu. Terus kemarin habis kuliah ada yang ngajak diskusi, terus Bu, ini gimana? Oke. Nah, kemudian ngajak diskusi, Bu, investasi apa ya yang tepat gitu. Awal-awal ini udah nanya ya investasi apa yang tepat seperti itu. Nah, nanti dulu sebelum apa yang tepat kan saya sudah menyampaikan waktu minggu lalu gimana caranya supaya kita belajar dulu awalnya. Soalnya apa kan banyak yang kejadian yang tidak gitu kan. Nah, untuk menghindari kejadian yang tidak, alangkah lainnya gimana caranya supaya kita memahami dulu sebenarnya manajemen investasi itu apa. Karena kan berulang-ulang yang minggu lalu saya sampaikan yang harus digarisbawahi itu kita punya tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Seperti itu. Waktu minggu lalu juga teman-teman ada yang masih saham? Ada? Mana masih saham? Itu Mas kok neko Mas. Nah itu bilang sudah di BBCA itu juga saya super kaget juga loh di awal-awal sudah dengan BBCA gitu. Nah tapi nggak masalah. Apapun investasi yang kalian lakukan itu pasti ada keinginan. Nah di sini gimana caranya supaya kita basicnya dulu sebenarnya investasi apa atau manajemen investasi pasar modal itu sebenarnya kita belajar tentang apa sih Bu kayak gitu kan yang berkembang itu sangat banyak. Nah kenapa kalau sangat banyak kehati-hatian kita adalah kita cek di website yang memang diakui seperti di IDX. Udah pernah nggak buka website ini? Belum ya? Ya apa-apa. Nah, jadi bukalah websitenya IDX, www.idx.com. Nah, itu isinya apa? Kita buka nanti sama-sama. Misalnya minggu depan kita mulai buka karena minggu depan itu kita belajar tentang sejarahnya pasar modal. Awal mulanya apa sih? Nah, buka itu. Kemudian yang kedua, apabila ada penawaran investasi yang kira-kira persentase kenaikannya sangat tinggi, misalnya sampai kemarin saya baca infonya si Raffi Ahmad tuh 300%. Kok gede banget ya? Nah itu nggak tahu lah kalau dia sampai bisa berani berspekulasi yang sangat tinggi. Nah kalau kita, saya memposisikan sebagai bagi kita ini kalau mau investasi cek dulu di websitenya OJK. Wes. Itu dulu langkah kita. Basic kita itu jangan wah Bu aku ada penawaran di perusahaannya X, keuntungannya dalam sekejap banyak Bu. Saya enggak rekomendasi. Jadi tadi teman-teman buka websitenya IDX, kenalan. Kemudian buka websitenya OJK. Ini sebenarnya masuk ke dalam daftar yang aman nggak sih? Kayak gitu ya, saya nggak mau ketika kalian selesai kuliah malah kejerumus ketemu saya, ini aku kejerumus nih, aku dibohongi ya, itu kayak gitu kan jadi sesuatu hal yang sangat membahayakan kayak gitu ya. Nah teman-teman yang di rumah juga, kemudian ada cerita yang lalu saya ngajar itu mengajar malam, itu cerita dia ngikutin aplikasi di salah satu aplikasi bibit namanya contoh ya, itu salah satu contoh bibit. Nah, terus saya tanya apa yang kamu lakukan waktu investasi di situ? Saya nggak lakuin apa-apa, pokoknya saya punya uang 100.000 saya masukin di situ, terus dikelola sama manajemen investasinya dia.
di kelompok kami itu juga nanti kita bisa latihan ya. Oh ternyata saya itu di persentase berapa masuk dialokasikan oleh aplikasi itu. Betapa canggihnya kan sekarang. Nah, sama penggunaan aplikasi juga harus hati-hati. Jangan wes aku tak download terus ikut aplikasi yang tidak jelas. Jadi itu ya, saya ragu-ragu banget sama teman-teman. Kemudian yang kelima ya, sambil memang juga kadang saya lupa. Oke ya, hari ini kita masih basic. Sebenarnya apa sih manajemen investasi? Kemudian tujuan, proses investasi sama jenis-jenis. Jadi teman-teman bisa membedakan mana yang disebut aset nyata, mana yang disebut aset finansial. Nah, di sini kita kenalan dulu di basic. Mungkin ada beberapa teman yang aku harus ahli investasi bu, aku selama ini kan tahu investasi apa yang tepat. Tapi gimana caranya kita menyeimbang ke semuanya, teman-teman juga yang di rumah itu basicnya dulu. Jadi bolak balik ngomong tentang investasi. Nah ini ya yang minggu lalu saya sampaikan globalnya bahwa semua kebutuhan kita mulai dari lahir sampai meninggal. Ini jangan lupa. Pernah nggak setelah mata kuliah ini kemarin itu langsung membayangkan video ya, aku kok harus punya planning ya tentang investasi saya itu mau apa ke depan. Ada nggak setelah mata kuliah ini ada nggak terbenak di kalian? Dari sini ada nggak? Ada nggak? Iya, ada kan. Setelah ini, oh ya saya ternyata setiap langkah yang saya lakukan itu ternyata butuh uang, kayak gitu ya. Kemudian ini udah saya jelaskan minggu lalu, kalau kita generasi milenial masih ya kebutuhannya masih bisa, oh ya saya mau hidupkan saya keluarga saya. Tapi kalau sandwich kan saya harus menopang orang tua saya juga saya pikirkan gimana caranya supaya saya bisa menghidupi orang tua juga, dana untuk orang tua ya silakan. Kemudian saya harus menopang anak-anak saya. Nah, mau dibilang beban ya nggak boleh kan dapat pahala juga kan. Nah itu yang harus kita perhatikan. Ini tentang masalah keuangan ini. Nah penelitian mahasiswa juga ya yang saya bilang penelitian mahasiswa tentang bagaimana keputusan mahasiswa berinvestasi. Kalau keputusan itu berarti apa? Berarti kalau keputusan berarti sudah berinvestasi. Ternyata banyak yang saya bilang. Ini ada 663 investor itu ternyata adalah mahasiswa. Mereka ternyata sudah melakukan investasi kecil-kecilan, ngikutin investasi kecil-kecilan, di mana ternyata penelitian ini menghasilkan bahwa mereka itu memang sudah melakukan keputusan investasi, tapi ketika ditanya tentang resikonya, mereka ini hasilnya tidak signifikan. Dalam artian apa? Ketika ditanya resikonya, enggak. Sebagian besar itu masih menjawab bahwa aku tak melu-melu mencoba, gitu. Jadi aku melu-melu mencoba yang tanpa memikirkan bahwa ada beberapa resiko yang akan terjadi seperti itu. Jadi ini adalah penelitian di tahun 2020. Nah, ini juga termasuk saya sama Bu Ratna. Penelitiannya tentang minat, ya di sini minat investasi. Ternyata mahasiswa di Surakarta ini juga sudah punya minat, tetapi masih ada kekhawatiran, masih ada rasa takut. Aduh, Bu, yang pertama aku nggak punya duit ya Bu, nggak punya duit yang banyak gitu. Karena apa orientasi investasi adalah saya harus punya uang banyak dulu, betul nggak? Nah, teman-teman yang di sini juga. Saya tanya, kalau kita menabung, itu di akhir apa di awal? Siapa yang di awal di sini? Enggak ada yang sudah tanya. Kita menabung di awal apa di akhir? Di akhir ya, rata-rata. Ya. Kalau yang di rumah, kalau nabung di awal apa di akhir? Di awal Bu. Ada yang di awal, keren nih. Mbak siapa yang namanya? Di awal Bu. Di awal, banyak ya. Yang cowok ada yang jawab kalau nabung di awal apa di akhir?
Di awal, Bu. Wah, Di awal, Bu. di awal. Di awal nih, yakin ya? Yakin. Yakin, mantap. Berarti yang isi kita yang akhir ya? Benar ya? Jujur kalau yang offline nih, jujur ini yang di rumah, nggak apa-apa. Benar ya? Oke, tadi sudah ada yang menjawab, ada 4 di awal. Nah, yang benar yang mana, Bu? Coba yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Di awal atau di akhir? Pokoknya jawabannya Bu, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi menurut teorinya itu mintanya di awal. Iya, di awal. Coba deh dipraktekin di awal. Kita menerima pendapatan deh. Entah ya, teman-teman di sini udah punya pendapatan. Anggap saja dari orang tua itu ada pendapatan. Ya kan? Ketika kita dikasih uang, nyodok, nyoleh, sebulan ya, seminggu ya buat jajan. Pernah nggak sih kepikiran tak sisih ke 10%-nya untuk nabung? Ada nggak? Ada. Luar biasa. Di rumah ada nggak yang kayak gitu? Sisih langsung 10% buat nabung. Ada, Bu. Alhamdulillah, Mas. Kayak gini aku senang. Jadi itu harus dibawa. Jadi di awal itu nyisihke. Kenapa? Kalau di akhir kebanyakan gosek. Engkau nek sisa. Ya kan? Saya waktu kecil memang diajarkan bahwa engkau nek sisa ditabung ya, ya kan? Benar. Jadi semua ya. Atau kalian juga merasakan generasi saya? Nah, jadi engkau nek misalnya nek sisanya ditabungnya tabungannya dicepakai. Nanti kalau ada sisa ditabung kayak gitu. Nah, ternyata kalau secara teori itu disarankan adalah di awal kita udah nabung. Begitu juga akhirnya saya implementasikan di kehidupan pribadi saya. Ketika saya mendapatkan pendapatan, ketika saya dapat gaji dari suami saya dikasih langsung nabung dulu. Kenapa? Ketika sudah menabung, ya udah alokasi yang lain kita ada sama-sama ya. Contoh-contoh cara mengalokasikan dana, kayak gitu ya. Oke. Beres. Kau bisa baca nih apa investasi itu. Jadi kalau investasi sebenarnya teman-teman dianalogikan untuk menanam pohon. Sekarang yang di sini, baik yang di rumah, bayangin bahwa bagaimana kita menanam pohon. Ya kan? Kalau tanam pohon, apakah ini tak tanam, habis itu langsung gede gitu, terus guyus, berarti udah bisa membayarkan. Kan tidak serta-merta ketika kita menanam, bendino kita lihat, bendino kita ukur sentinya, setiap hari kita ukur, kan nggak kayak gitu kan? Iya kan? Begitu juga investasi. Jadi teman-teman yang orientasinya investasinya jangka panjang, ketika kita menanam, ya contoh saham atau kita ikut reksadana sih jangka pendek, tapi ketika kita menanam saham di suatu tempat, jangan serta-merta setiap hari kita cek, karena sekarang ada aplikasinya, cek naik nggak sih, cek turun nggak sih, bendino kayak gitu, waduh. Jadi adalah, nah ini yang kita perlu adalah merawat beberapa bulan sekali, kemudian setiap hari disirami misalnya kayak gitu. Jadi butuh waktu hingga itu kalau ada di situ adalah apa? Membutuhkan waktu yang bertahun-tahun hingga puluhan tahun. Kenapa? Karena bagaimana caranya pohon ini terawat? Ya, sehingga kalau di sini dianalogikan intinya apa? Intinya apa? Berarti kita membutuhkan waktu untuk apa? Untuk bertumbuh. Begitu juga investasi. Kayak gitu ya. Jadi menganalogikannya adalah kayak nanam pohon. Gitu juga ya. Jadi nanti penulisannya adalah, oh iya Bu, tidak serta-merta kalau ada yang bilang langsung untung 300% dalam hari itu juga. Nah itu perlu dipertanyakan. Sekarang banyak banget. Apalagi kalau teman-teman masuk grup di Telegram punya nggak? Tiba-tiba ada gabung trader mana? Aku juga lihat, iki aku kok orang melu tapi kok melu
masuk itu. Jadi teman-teman yang di Telegram juga harus hati-hati. Nah, ini kalau secara teori. Kalau tadi itu bayangannya, teman-teman membayangkan bahwa ada pohon, gimana caranya merawat, gimana supaya tumbuh, gimana pada saatnya kalau pohon itu bisa panen, berarti kita panen buahnya, kayak gitu. Nah, apa itu investasi? Nah, di sini. Jadi investasi itu apa? Mengelola aset. Aset itu nanti belajar ada aset real sama aset finansial. Kemudian bisa menghasilkan di kemudian hari, tidak instan, tidak paling instan. Nah, investasi ini kenapa saya menggambarkan investasi seperti ini? Yang utama di sini kalian lihat, yang mana yang paling utama dulu? Kelihatan nggak? Teman-teman yang di rumah bisa menjawab juga. Yang mana yang paling utama dulu? Yang paling utama harus ada dulu? Yang mana? Tujuan. Kalau yang di rumah, tujuan. Kalau yang di sini, dana. Yang mana nih? Di rumah ada yang mau jawab lagi? Yang mana yang digaungkan? Apa? Kalau di sini selain siapa masnya ada yang bisa menjawab? Resiko. Terus apa lagi? Untung. Bagus. Untung. Terus, nah, kenapa saya buat lingkaran? Kenapa dibuat lingkaran? Karena saling berkesinambungan. Iya kan? Saling berkesinambungan. Coba sekarang dana. Aku beli dana untuk investasi. Tapi aku nggak punya tujuan. Lah kok, mending dananya buat jalan-jalan ya. Sekarang kan aku udah boleh jalan-jalan, aku sekalian jalan-jalan. Saya investasinya. Nah, kayak gitu malah susah. Terus aku punya tujuan, tapi nggak punya dana. Iya. Nah, ini kata kunci lagi yang digaris bawahi. Ketika kita punya tujuan, terus kita nggak punya dana, jangan minjem. Investasi itu tidak boleh berasal dari apa? Dana yang tuh. Jadi jangan pinjam. Panas katanya. Saya di rumah juga kok dengar ya. Saya dana panas ini ya Mas. Dana panas ini. Ya, jangan dana pinjam. Misalnya karena tangan dekat, aku tanya duitmu dulu, yang gue investasi lah, gue update status lah. Jadi update statusnya orang saya jenuh gitu, enggak gitu. Update statusnya udah mulai panik. Wah, aku udah nanam saham loh. Terus aku persiapan mahar loh buat nikah itu saham loh, kayak gitu. Jadi ada statusnya yang udah inilah, udah skalanya dengan saya curhat malah curhat, tapi berkaitan sama investasi. Dicolek-colek berarti pernah baca statusnya kan? Oh tekan iki aku kaget kok ikine wajah ekspresinya jadinya. Oke ya, balik lagi. Ketika kita punya tujuan tapi kita nggak punya dana, kok ya besar ya. Jadi dana uang nggak boleh minjam untuk investasi kecuali kebutuhan yang memang mendadak. Nek dana punya tujuan punya, mikir lagi. Tadi temannya ada yang jawab resikonya piye ya Bu, gitu. Ini aman nggak ya Bu? Nah, jadi komponen yang saya buat di sini adalah ketika kita punya dana, kemudian kita punya tujuan. Saya bilang tadi tujuannya pendek, panjang apa? Nah, wes bola balik bersama ngomongnya itu. Iya, memang iya penting. Saya bilang jangka pendek aja kalian nggak punya. Arab sesok sidang, Arab sudah, Arab apa muat apa tuh PKPK, iya toh. Loh, yang cewek-cewek
Mana? Sekarang ada nggak yang di rumah, yang di sini ada nggak yang mikir aku besok harus mengalokasikan dananya untuk dandan sudah? Ada nggak? Nggak ada. Buku buat mak aja besok yang mikir kawan gitu buku gitu itu mak. Nah ini adalah lingkaran investasi. Resikonya pasti ada untungnya juga. Jangka waktu, ya kan? Ya, ini yang harus kita pahami sama-sama bahwa investasi komponen pentingnya ada di lingkaran itu. Oke? Nah ini secara teori lah. Jadi gimana investasi itu adalah penempatan sejumlah dana, ya. Dengan harapan kita kan punya harapan ketika kita punya uang menginvestasikan sedikit demi sedikit untuk kebutuhan atau keuntungan di masa depan, masa datang lah. Jadi ke depan saya pengen yang saya singgung minggu lalu JHT berapa tahun? 56. Tapi sekarang dihapus lagi Pak. Iya, sekarang dihapus lagi. Kenapa? Ketika ada aturan seperti itu banyak yang bergejolak. Kenapa? Karena mereka nggak mikir. Wes, apa di usia 56 saya sudah tidak produktif loh. Iya kan? Maksudnya ya, kalian apa sih? Kalian mengharapkan passive income yang saat ini sudah memikirkan jangka panjang, punya kontrakan. Jadi kalau bisa, isilah jangka panjang kalian dengan passive income. Iya kan? Saat ini, wes, oh ya, kan banyak nih rumah subsidi. Kenapa kita nggak invest itu sedikit-sedikit deh, 600.000 per bulan? Saudara bisa, aku tinggal begini. Jadi update-nya masnya 900 per bulan. Soalnya dulu waktu beli 600 mas. Jadi zamannya saat itu 900 orang naik. Nah, kenapa? Itu kan pengaruh inflasi. Kesini makin naik. Sesok kalian udah baru berpikir, oh iya, aku tak invest tanah atau tanah subsidi atau rumah subsidi, terus naik lagi per bulannya 1,5 kayak gitu. Jadi jangan main-main. Sekarang punya uang 50.000 buat beli apa? Dapatnya 1 miliar apa gitu kan? Beli di Alfamart aja di sebelah, cuman beli minuman, beli ini. Ya Allah, cuma 2 biji aja udah 50.000, betul nggak? Tuh, jadi harapan kita aman di jangka panjang. Ketika usia 56, kita bekerja di suatu perusahaan terus dapat jaminan hari tuanya pada saat 56 tahun ya, wes. Tapi karena banyak banyak yang langsung istilahnya pada ngasih masukan bahwa jangan dong masa 56, nah, itu akhirnya diubah. Nah itu banyak kejadian-kejadian yang harus kita pahami ya. Nah ini pengertian aja. Pengertian jadi gini. Kenapa perusahaan itu dia membuka kesempatan untuk masyarakat umum berinvestasi di perusahaan dia. Jadi di perusahaan terbuka itu dia banyak membuka pengumuman bahwa teman-teman masyarakat bisa berinvestasi di perusahaan kami. Itu kenapa? Karena perusahaan itu dia butuh modal tambahan. Jadi sahamnya dia buka untuk masyarakat umum sehingga dia ada penambahan modal. Nah, ketika akhir tahun pastinya ada dividen. Teman-teman yang berinvestasi di suatu perusahaan itu pasti akan mendapat bagian seperti itu. Itu namanya dividen. Makanya perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang punya catatan bagus 5 tahun terakhir, catatan keuangannya. Jangan yang naik turun nggak jelas kayak gitu. Ya. Jadi ini adalah investasi atau dengan kata lain gini. Biasanya kita jajan banyak banget. Tapi karena ada bahasa di sini adalah penundaan konsumsi saat ini. Bukan berarti kalian orang lama. Bukan penundaan konsumsi dalam artian bukan kalian tidak makan. Kata besarnya penundaan konsumsi sama nasi yang lain untuk investasi.
Jadi nggak kayak gitu. Jadi pendanaan konsumtif untuk apa? Dimasukkan ke aset yang produktif. Salah satunya tadi aset yang saya bilang investasi bukan hanya saham, bukan hanya finansial, tapi yang lain juga. Ada rumah, ada tanah, kayak gitu ya. Tapi kalau mobil masuk aset apa? Sebenarnya dia termasuk aset real, tapi turun dia daya jualnya ya, gitu ya. Harus kenalan dulu saya. Mengapa kita perlu investasi ya? Misal udah tadi dijelasin bahwa sebenarnya mengandung banyak resiko. Kita perlu analisis dulu caranya gimana, nanti kita belajar sama-sama. Perhitungannya gimana? Kalau perhitungan sebenarnya di dalam aplikasi sudah ada perhitungannya otomatis, tapi nanti kita kenalan juga. Nah, yang saya bilang tidak mengesampingkan prinsip kehati-hatian, tetap hati-hati, kayak gitu, ya. Tujuan, nah, udah tahu ya, mendapatkan kehidupan yang layak, betul nggak? Zaman sekarang yang mikir kehidupan layak nggak hanya laki-laki, ya. Kalau dulu yang perempuan Allah, sesok aku kan nikah. Besok bapak-bapak lah yang mikir, ya gak sih? Atau ada yang mikir gitu? Yang di rumah, yang cewek-cewek deh, yang cewek-cewek mikir nggak? Besok aku ada suami yang ini nggak jalannya sekarang. Ya, kayaknya bapak-bapak yang mikirnya bapak-bapak ini, mas-mas. Mas-mas mikir gini, iya besok aku mau pengen anak ibu nih, gitu kan? Ya nggak sih? Benar nggak? Bapak-bapak 3, 4, bapak-bapak ini berarti di luar. Di sini yang di Zoom, yang di rumah, mikir nggak? Mendapatkan kehidupan yang layak. Siapa yang nggak kepengen kehidupannya layak? Semua pengen kan? Iya, apalagi gonjang-ganjing pandemi, naik turunnya nggak jelas. Tiba-tiba apa? Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Yang punya usaha misalnya UMKM, kalau perusahaan gede sih mungkin bisa dia punya modal. Nah kalau yang UMKM bisa tutup lah apa, nah itu mendapatkan kehidupan yang layak. Makanya bolak-balik bisa dibilang, bu, apa tuh bu? Ya penting, sepele, tapi ya gimana? Mulai jangka pendek, menengah panjang. Wes, ini mulai apa ya? Saya ngajak teman-teman baik yang di rumah maupun yang di sini sudah mulai buat rencana, karena nanti target saya sebelum UTS teman-teman punya ini jangka pendek, menengah panjang. Buat aja sebisanya. Pendek, yos, misalnya udah masih contoh 1 misalnya. Aku anak wisuda bu, jadi ini nanggung ini. Nah, menuju ke sana saya bisa ikut apa bu? Nah, bisa ikut nanti kan kita belajar. Oh, ikut yang jangka pendek itu apa? Bu, kalau aku nanggung tok boleh misalnya. Terus apa ini ya bu, surat berharga aja ya bu, yang paling lama 3 tahun nih, atau sudah bisa cair, nggak bisa. Jadi mulai membuat aku jangka pendek ada nopo, menengah nopo, panjang nopo. Ya, nanti sebelum UTS ini kalian sudah buat. Nanti saya buat kerangkanya, apa yang harus kalian bahas. Nah ini ilustrasinya. Tujuan investasi berdasarkan jangka waktu. Jadi ada pertanyaan, bu, kalau jangka pendek berapa tahun? Gitu. Kalau jangka pendek berapa tahun, bu? 1 sampai 3 tahun ke depan. 1 sampai 3 tahun ke depan aku akan ngopo. Kalau ini contohnya adalah liburan. Ini contoh saya enak. Ya toh? Beli mobil. Ada yang sudah rencana beli mobil? Di sini, di rumah? Mobil mainan nggak apa-apa. Mobil mainan oke lah ya. Aja namanya biasanya tuh kayak anak saya aja di rumah punya tabungan, terus di sini digambar dia pengen apa. 1 tahun ke depan dia pengen apa. Nanti dia cari gambarnya di print out terus ditempel di tabungannya dia. Jadi nggak dibuka. Oh dia pengen laptop misalnya, tulis laptop gitu. Jadi dia ada target. Kalau anak-anak ajarin gitu sih, belum ini. Kemudian itu apa? Berhenti kerja sementara untuk merawat bayi. Nah ini kalau ibu-ibu, ya kan? Kalau udah menikah pasti
membayangkan aku pengen apa 3 tahun ke depan. Nah, bebas. Teman-teman yang di rumah juga bebas. Yang di sini bebas. Nentuin, aku pengen apa jangka pendeknya. Gitu. Aku pengen apa ya? Apa saya zaman saat ini bahasanya healing. Ya benar ya. Aku pengen healing tuh, tapi tak nganggur di musik keluarga. Iya kan, coba tanya temennya, kamu healing pakai apa? Jadi boku, bener kan? Yang di rumah juga. Jadi kalau bahasanya itu bahasa, aku yang ikut kalian yuk. Bahasanya healing. Nah itu direncanakan. Boleh nulis di sini boleh. Nulis aja healing ke pantai. Ada pantainya kasih tulis. Kayak gitu. Jadi buatlah jangka pendek. Kemudian mulai jangka menengah. Ya, kalau kita sudah menikah, di awal menikah sama suami buat sama suami. Ini jangka menengah apa ya? Apa? Sasaku, enggak gitu. Ayo tuh ditulis dibingkai, ditulis di kamar berkelingan. Coba dipraktek ya, lucu pasti. Nah, beli rumah. Mesti bayang ini seneng banget. Yang di rumah gimana nih? Oh, yang di sini seneng nih udah bayang setelah menikah. Yo, ditulis deh. Kalau menikah dia udah wes langsung dipikir rumah. Aku udah punya rumah subsidi. Nah, waktu kuliah diajari Bu Santi beli rumah aku mampu nih subsidi tapi aku beli 2. Nah, beli 2 saya gandeng. Kecolot siji. Apa siji? Pak, tenaga boleh ya kan? Objek ini kan lucu. Nah, dipikir. Oh iya, belinya 1 sebelah ya tak ukur. Gitu loh. Ya enggak? Pengen enggak? Bapak-bapak ini kan. Terus yang cewek-cewek nih bapak-bapak juga invest yo. Jadi milih yang bapak-bapak. Jadi kalau mau nikah tanya dulu. Atau sekarang yang pacaran yang punya cowok tanya habis ini ya, dek anak ya. Habis ini yang di rumah juga. Weanan tanya. Kowe wis duwe jangka pendek apa kuwi saya pakai slide bisa gini. Jadi nanti tak kasih slide yang bisa gitu. Jadinya cek Mas, kowe nikah karo aku kudu duwe iki gitu. Yang penting ya. Terus yang jangka panjang. Kalau jangka panjang ya di sini saya contohin kalau kita sudah nikah punya anak. Pendidikan anak. Waktu minggu lalu diskusi setelah kuliah ada yang nanya, Bu, pendidikan anak Bu Santi investnya apa? Waduh, aku dosen investasi terus di PKI gitu. Terus saya contohin bahwa saya berinvestasi, saya contohnya emas, bukan emas perhiasan, logam mulia ya contohnya. Saya bayangin anak saya 3 nih yang di rumah ya nggak tahu. Jadi 3 yang kecil masih setahun, berarti 3 tahun ke depan dia TK kan? TK tuh biayanya berapa? Coba. Emang kayak kita dulu, orang atas sekali sebelum TK? Enggak. Jadi TK saat ini udah masuk di 3 juta ke atas. 3 juta, belum seragam, belum segala macam sampai itu bisa ditotal itu masuknya 4 jutaan. Itu zamanku. Belum zaman ke depan. Ya kan? Bisa 5 juta. Itu bagaimana? Menghitung supaya saya saya ada iklan teman-teman di rumah ya. Saya terima itu dia nggak terima itu. Jadi beberapa dia juga takut. Oke, nggak masuk. Saya iya kalau ada yang coba. Maksudnya Bu. Wes deh, aku tak ini bayar dulu. Iso ngono. Yo, sip. Wah, kata kecoanya aku pengen ikut kuliah investasi kok Bu.
Jadi usia 3 tahun ke depan saya harus mengumpulkan berapa? Kalau minggu lalu kita bicara di angka 1 gramnya 978. Kemarin sore saya buka itu udah 1 juta lebih, gitu. Jadi invest saya adalah saya cenderung ke emas. Jadi ini 4 tahun, terus nanti anak saya SD ketika usia naik ke kelas 4 ada lagi dia mau SMP kan, ya SMP mau SMA juga ada masing-masing. Itu dipakai jika ya pas kita nggak punya dana lainnya. Tapi ketika saya masukin anak TPK, kita punya dana lainnya, ya udah kita pakai dana yang lain. Itu jangan jual ini kita alokasikan lagi buat nanti dia SD, gitu caranya. Ya, itu jangka panjang. Jangka panjang juga nih, kalau sini contohnya villa. Termasuk si Demokrat kalau di villa. Pusat ini biar masih contohnya villa apa mimpi sedang ya. Ya, villa. Kemudian dia jelas dan yang pasti adalah pensiun. Kalau ini 5 tahun lebih. Tapi biasanya teman-teman kalau saya atau di beberapa bacaan teori investasi itu ketika pensiun dia menghitung dulu usia saya saat ini berapa. Misalnya saya saat ini 40 tahun, saya pensiun di usia berapa saya sudah tentukan. Misalnya kalau saya ini 60 tahun, berarti saya berapa tahun lagi? 20. Tuh. Jadi 20 tahun lagi saya butuh duit Nah, berarti saya masuk orientasinya saya harus ngapain itu sudah tulis sama suami. Jadi benar-benar punya perencanaan investasi yang jelas. Gitu. Salah satunya yang kuat adalah basis investasi sebenarnya. Kalian layar duit kos-kosan 20 perak, enak ya? Udah sepeser, terus udah tepat-tepat orang dibayar hari ini terus enak. Itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh positifnya atau punya rumah di Kontake. Itu enak banget. Setahun dan ada aja transferan gitu kan. Ya misalnya paling alasannya yang punya kontrak kemarin saya beneran yang bolong US terus habisnya berapa US dikurangi gitu karena udah lama dia kontraknya udah 10 tahun. Jadi kalau saya sih US nggak gitu masih ada tapi oke misalnya 15 per tahun dia paling bayar berapa gitu. Jadi misalnya Bu saya renovasi ini ya udah sama kamu ya paham? Udah ada bayangan? Pengen gitu? Yang di rumah pengen seperti ini nggak? Ini contohnya untuk muluk-muluk. Yang di rumah gimana? Aman ya? Wah, pada lari semua yang di rumah. Takut. Langsung beli rumah subsidi. Ya, yang di rumah langsung diimplementasikan. Langsung cek website Bu. Gimana? Langsung cek website cari rumah subsidi. Wih, langsung cek website. Oke. Nah, nanti yang di sini juga jangan sampai di rumah. Tak kira saya di rumah nggak jawab ini giling-giling. Mungkin giling-giling gitu ya. Oke lah. Baik. Kemudian yang kedua, tadi kan kehidupan yang layak. Yang kedua adalah kenapa? Karena adanya inflasi. Saya sangat merasakan adanya inflasi. Apa tuh inflasi? Saya kasih contoh aja. Jadi inflasi intinya adalah meningkatnya harga ya. Ya, kalian merasa enggak sih? Kayaknya enggak deh. Karena kalian enjoy, ya enggak? Enjoy dengan kehidupan pokoknya aku mau apa mesti ada. Gitu. Tapi kalau sudah posisinya berumah tangga, sudah posisinya ngatur keuangan sendiri itu udah merasakan inflasi. Contohnya ya. Nih contohnya. Lihat. Ya. Ini kenapa saya contohin beras? Karena saya ibu. Ya, kalau ibu kan rasain. Dulu saya punya uang 12.000 aja, saya udah bisa dapat 2 kilo. 2 kilo beras. Saat ini wes gak bisa. Ya, ini saya buatnya 2020. Nah, sekarang 2022 udah makin naik. Betul nggak?
Sekarang deh nggak usah nyata-nyata beras deh, minyak. Ya kan? Sampai segitunya loh. Saya nggak tahu nanti ke depan prediksi generasi kalian itu seperti apa. Ya kan? Entah itu minyak mungkin boleh DB, naik sawit, kayak gitu kan. Kan kita nggak tahu, betul nggak? Semakin kesana semakin langka. Mosok yo, boleh naik sawit, gawe DB minyak disuling-suling DB, ya kan? Nah, apakah bisa seperti itu? Kalau udah ada tingkat kelangkaan yang sangat tinggi, maka semakin ini mahal. Sama beras tadi, semakin banyak rumahan, ya kita kalau jalan-jalan ke daerah, soalnya kan kalau kita jalan-jalan ke daerah sawah-sawah itu, tahu-tahu loh kok es rumahan, apalagi nanti ke depan akan mengalami kelangkaan, kayak gitu. Nah, nih siapa yang suka makan burger? Iya kan? Sekarang harganya berapa? Benar nggak itu? Itu 2020 35. Itu kalau makannya di KFC, di McD gitu ya. Jadi sekarang lebih mahal lagi, apalagi ditambah double daging, gitu-gitu kan. Sekarang susun-susunnya kilo, wow, guys. Apalagi kalian sukanya nongkrong di mana? Di kopi, ya kan? Makin mahal lagi kalau masuk situ. Padahal isinya berapa? Isinya nugget, kentang, itu 35 segitu. Padahal semua kamu dimulai goreng diri. Tapi kan apa yang dicari pada saat ini? Suasana. Ya, suasana nongkrong sama teman. Saya yakin kalian datang sini juga senang kan? Sama teman-teman, kayak gitu. Ya, sini memang kalau goreng nugget, gawe burger, ya apa? Gitu ya. Ojo healing saya sebentar. Nah, ini ya. Intinya adalah yang pertama, kita tentukan dulu tujuan investasi kita. Saya tadi sudah ngajak teman-teman berkali-kali, pendek yo, menengah apa, panjang apa. Mimpi sih apa, tapi mimpi itu harapan saya adalah jadi kenyataan. Jadi tujuan investasi kita itu apa? Iya kan? Terus menentukan kebijakan investasi. Saya mau alokasi yang kemana? Mau ke aset yang real atau aset finansial? Gitu. Jadi pilihan kita kemana? Yang kita inginkan itu yang kemana? Tentukan. Seperti itu. Kemudian pemilihan strategi portofolio. Minggu lalu saya sudah sentil tentang strategi portofolio itu gimana ya Bu? Jadi ketika kita ikut menanam saham di satu perusahaan, jangan fokuskan di satu perusahaan saja. Tapi bagaimana caranya kita melakukan diversifikasi atau beberapa saham yang kita pilih, ya kan? Beberapa jenis saham yang kita tanam sehingga ketika perusahaan itu kehilangan gonjang-ganjing kita masih punya yang lain. Itu contoh kalau saham. Terus kalau misalnya yang lain Bu, yang jangka pendek bisa misalnya reksadana, kayak reksadana itu juga macam-macam. Kayak gitu. Pasti penasaran deh. Itu apa ya Bu yang jangka pendek cocoknya apa Bu, menengah apa Bu? Nah itu, tulislah impian kalian termasuk tadi apa yang kalian suka, tuliskan dulu. Nanti instrumen investasi apa yang cocok, dari situ kita sama-sama tempatkan. Oh, kamu mau menuju ini, nanti apa yang kamu pilih, gitu ya. Kemudian 4 itu ya, sama yang saya bilang tadi, pemilihan asetnya gimana. Kemudian yang kelima, pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Nanti belajar di pertemuan ke berapa itu tentang teknikal sama fundamental. PMI bocornya dia toh. Kemudian fundamental itu dari laporan keuangan gimana sih bacanya, supaya kata Bu Sani tadi 5 tahun terakhir itu bagus perkembangan nanti. Kalau bocornya itu gitu kan, baca aja nggak tahu gitu kan. Itu nanti kita sama-sama memahami. Nah ini yang saya sebut tadi jenis investasi, ada real, ada finansial. Inti dari ini aset real sama aset finansial itu apa? Kalau real ya tanah, emas, mesin, bangunan. Kalau kita mesin kan kalau kita punya perusahaan, tanah, emas, mesin, kayak gitu. Kemudian kalau yang finansial ya deposito, saham, obligasi, kayak gitu ya. Nah ini sama. Nah, apa bedanya menabung sama investasi? Kalau yang di rumah banyak menabung atau investasi?
Banyak menabung atau investasi? Yang di rumah? Menabung, Bu. Menabung. Rata-rata menabung kah? Pada healing dan healing. Halo. Oke, jadi kalau yang di sini banyak kan menabung. Menabung kemana orang? Menabungnya di akhir bulan, ping, ada saldo. Terus tanggal 1 gitu ya. Jadi memang kalau masih dilihat fenomenanya itu banyak memilih menabung karena apa? Karena mereka bilang relatif resikonya tidak ada. Jadi maksudnya harus aku nabung, aku kelola dewe, walaupun menyem ke akhir di akhir bulan, ketika di awal bulan wassalamualaikum gitu. Jadi banyak ya kayak gitu ya. Saya ngambil saya siti sama sewu, ngambil saya tak baliknya kalau ada uang ternyata bagus. Nah, ini adalah bedanya investasi sama menabung. Ada tujuannya ya. Kalau tujuannya kalau menabung ya menyimpan tak pikir supaya kalau kita pegang uang berapapun pasti habis. Berapapun tak selip-selip kayak di bawah bantal, di bawah rumah itu sih jangan nggak sih? Itu habis. Kayak gini ya. Jadi ini adalah bedanya menabung sama investasi. Nah, kalau menabung kemungkinan jangka pendek. Kalau investasi orientasinya ya udah berarti ini adalah jangka panjang. Kalau menabung ya memang jangka pendek aku butuh dana ada. Ini sudah saya sampaikan minggu lalu ya. Siapa yang setelah minggu lalu mikirnya harus esok saham? Ada mas. Wih, keren mas. Mas apa jenenge mas? Anggi, oh iya. Ya, Mas Anggi udah mikirin langsung aku saham. Terus yang lain, yang cewek-cewek ya, kalau mama aku gak mikir. Siapa masih sama mikir apa? BCA aku, anak buah udah mikir mahal. Pintar. Aku setuju. Yang di rumah ada nggak? Bu, mikir nikah ya, bu, udah ditanyain. Piye, yang di rumah ada nggak? Di rumah, ibu pada healing. Halo? Gak apa-apa. Jadi setelah ini bisa. Ini adalah salah satu contoh ya. Terus bagus sih tren kalau saham sih, maksudnya yo keren lah kayak gitu. Ya, tapi ojo satu lot. Jadi nanti satu lot itu 100 lembar. Iya, 100 lembar. Misalnya BCA berapa? 25.000 kali 100. Cuma tahu tadi kan sebenarnya. Aku mahalnya sama dengan saham. Padahal satu lot. Jadi itu ya harus kita cek loh, cewek-cewek ya, dicek ya. Kalau nggak nanti konsultasi Bu Santi, ini ada yang makan aku, tapi kok satu lot ya Bu. Terus aku bilang, apa lah dari kamu juga, gitu ya, teman-teman ya, dicek lagi. Yang penting yang dibingkai bahwa dia adalah mahalnya saham, gitu. Cek konsultasi dulu ya, jangan mau kalau Siti itu bukan kesek, gitu, jangan yo, gitu. Soalnya waktu kuliah diajari lagi. Nih ya, tadi saya bilang bahwa jangan pinjam uang untuk investasi. Nilai modalnya saya cedak. Aku tak nilai siapa ya kebiasaannya tuku cilok di depan pinjam ya, gitu kan. Jadi untuk investasi jangan pinjam. Kalau punya dana lebih, dipakai. Gitu. Kalau nggak punya dana lagi gimana Bu? Sisihkan yang awal tadi kita terima, ketika kita sisihkan 10% itu bisa dikumpulkan dan berinvestasi. Gitu ya. Kemudian jangan berpikiran untuk cepat kaya. Semua pengen kaya? Iya. Boleh posisi kaya ya. Jadi semua pengen kaya. Jadi lakukan riset pribadi. Ini yang saya bilang riset pribadi adalah nanti teman-teman semua akan mendapatkan di Excel cara perhitungan saya itu sebenarnya instrumen apa sih yang cocok gitu. Kemudian jangan bandingkan kondisi keuangan saya dengan yang lain. Itu jangan kayak gitu. Wes malah apa isinya? Pusing.
nggak healing-healing, ya. Yes. Ini contoh ngatur keuangan kita untuk berinvestasi, salah satunya ada di 30%. Jadi di situ untuk masa depan. Ini saya dapatkan di Instagram juga. Jadi contohnya adalah 1, 2, 3, 4. Gampang ingat kan? 1, 2, 3, 4. Jadi prinsip kita adalah bahwa 10% untuk kebaikan. Kebaikan itu dalam artian adalah kita tetap melakukan sedekah amal kebaikan, misalnya tetaplah dialokasikan. Gitu. Kemudian yang 20, kalau tadi yang saya bilang ada cicilan, wes nomor subsidi apa-apa, pokoknya dihitung 20. Kemudian 30-nya untuk masa depan, termasuk di situ tabungan. Tabungan bisa lah jangka pendek. Kemudian dana darurat, paling enggak 6 kali penghasilan kita. Pengeluaran. Jadi kenapa? Ketika kita tidak bekerja di suatu saat, kita punya dana 6 kali pengeluaran kita itu sudah termasuk aman untuk kehidupan kita ke depan. Ya, jadi mulailah dialokasikan 1, 3, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Yang 40 apa? Buat apa? Buat makan lah. Tadi kata ibu penundaan konsumsi, nanti aku nggak jadi makan, enggak. Tetap kita alokasikan, kenapa 40%? Karena kehidupan kita memang masih membutuhkan banyak hal. Gitu ya. Nah, ini udah mau selesai kok. Nah, ini investasi ke diri kita, ya, ada pembagiannya juga. Ini salah satu contoh aja. Tapi yang gampang diingat memang 1, 2, 3, 4. Gitu. Ini juga ada yang proporsi yang berbeda, tergantung kalian mau alokasikan seperti apa. Ini saya kasih contoh-contohnya aja. Nah, ini kalau generasi milenial. Kenapa saya kasih contoh salah satu generasi milenial? Karena tetap 40% pasti kebutuhan. Ya, tapi tetap 20%-nya investasi. Yang bedanya dengan yang sebelumnya, kalau generasi milenial itu upgrade skill. Maksudnya ilmu kita tetap ikut loh. Misalnya saya hanya menjelaskan tentang investasi itu hanya dibatasi apa. Tapi untuk lebih dalam, banyak lagi sekolah pasar modal yang diadakan Bursa Efek. Itu ikut aja, gitu. Jadi karena sekarang masa pandemi banyak yang diadakan online gitu, malah bersyukur kita nggak usah ada biaya banyak gratisnya ikut, gitu ya. Nah, ini yang udah berkeluarga, ada nggak yang sudah berkeluarga? Di rumah ada nggak? Belum ya, yang bisa lagi. Nah, jadi ini intinya mulai sekarang belum saya kumpulkan, buat aja dulu. Nanti sebelum UTS coba dikumpulkan sambil jalan. Jadi bisa ngisi. Oh iya jangan pakai ini, aku instrumen investasinya apa, gitu ya. Itu mulai sekarang. Nanti ini filenya saya belum buatin Google Classroom, tetap saya buatkan untuk ngupload materi seperti biasa. Kayak gitu ya. Oke. Terima kasih. Panjang sampai lebih waktu sedikit, gak apa-apa ya, karena tadi juga ada kesalahan teknis juga di saya. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Gak ada. Jelas? Oh iya, ada yang nanya, gimana? Kalau misalnya kita ambil antara investasi sama menabung, kalau menabung itu kan mesti kalau misalnya ada kebangkitan, itu ada nunggak dari LPS. Betul. Iya, ada. Tetap di investasi pun kita tetap di backup. Nah, jadi kan gini. Nanti itu penjelasan di depan sih. Jadi teman-teman yang di rumah ada temannya yang nanya, kalau misalnya nabung itu bangkrut, ada lembaga penjaminnya, ada lembaga penjamin yang menjaga uang kita. Nah, kalau investasi sama, investasi juga. Jadi investasi itu ada perantara yang namanya nanti istilahnya bank kustodian. Jadi ada perantara yang menjamin uang kita juga aman. Gitu. Jadi tetap, makanya tadi yang saya bilang, pilih yang 5 tahun bagus rekor perusahaannya. Kenapa? Kalau ada apa-apa, dia aman. Dan di sini ada perantaranya bank kustodian. Jadi di situ ada lembaga juga yang menjamin bahwa uang kita aman. Coba. Oke, nanti belum masuk ke bab situ, nanti ada detailnya. Nah, yang lain udah waktu pada makan. Yang di rumah aman ya. Ada Mbak Gita, mau tanya Mbak Gita? Iya Bu, mau tanya. Boleh.
kan tadi Bu Susanti bilang kalau investasi itu harus di perusahaan yang jelas-jelas saja, jangan yang naik turun gak stabil itu. Kalau misalkan perusahaan yang naik turunnya gak stabil itu dipengaruhi oleh apa aja Bu? Kasih sebelumnya. Oke, makasih Mbak Gita. Jadi naik turunnya perusahaan kan sebenarnya banyak kan pada saat ini kan. Kenapa Mas? Kenapa? Iya, karena ada lingkungan politik juga. Jadi efeknya banyak. Jadi kalau di perusahaan itu naik turun kenapa kayak gitu banyak efeknya. Ya, efek politik aja. Nah, ada misalnya ada minyak dunia, pengaruh minyak dunia. Nah, banyak sekali efek-efek bahwa perusahaan itu naik turun. Nah, gimana caranya supaya stabil? Tadi saya balik lagi bahwa laporan keuangan itu menjadi acuan kita untuk membaca, kan laporan keuangan itu detail, banyak banget. Nah, yang kita lihat itu hanya ringkasannya saja, gimana NPV-nya, gimana kestabilan PV-nya. Jadi ini tadi ada gimana ROE-nya, ROA, IPM-nya. Nah, itu adalah hal-hal yang perlu kita ketahui. Gimana cara bacanya? Kita belajar pada saat fundamental. Sama-sama kita lihat, biar tahu nggak ini yang stabil yang mana sih, ya. Oke, itu ya Mbak Gita. Iya Bu, terima kasih. Oke, ada lagi yang di rumah? Oke ya, yang di rumah udah nggak ada. Yang di sini saat istirahat mikirin siapa PDC. Oke ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya untuk hari ini. Yang di rumah juga selamat beristirahat. Nanti kuliah lagi ya, oke? Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.